Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfas Karimo Akbar, NPP 330838, kelas F5. Pada kesempatan ini akan memaparkan 10 aplikasi pemerintahan di Kota Manado. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Governansi Digital. Baik, yang pertama adalah Sitasya Manado. Aplikasi ini dimiliki oleh Pemkot Kota Manado yang digunakan untuk memantau situasi di wilayah Kota Manado melalui CCTV yang dipasang di sejumlah titik. Masyarakat bisa mengetahui kondisi lalu lintas lewat aplikasi Sitasya yang diluncurkan oleh Pemkot Manado. Aplikasi ini sudah ada di Play Store atau Google Play Store. Bisa dicari di Google Play Store aplikasi Sitasya. Lalu saya telah mengambil beberapa jurnal yang terkait dengan aplikasi ini berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi program aplikasi sistem pemantauan masyarakat di Kota Manado melalui wawancara, observasi, dan studi menunjukkan bahwa program sudah berjalan dengan baik, namun masih ada aspek yang belum maksimal. Dilihat dari segi aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau penerapannya. Ya, lalu organisasi. Dalam aspek pengorganisasian, pihak dari pemerintah Kota Manado, adapun yaitu wali kota selaku membuat kebijakan masih belum maksimal dalam pengawasan dan mengevaluasi. Hanya dari pihak pemerintah kota, pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado selaku instansi teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang TIK juga masih belum maksimal dalam pemanfaatan Sitasya. Lalu interpretasinya dalam aspek interpretasi dalam segi kebijakan dan data pelaksanaan menjadi kelemahan terbesar Sitasya karena Sitasya tidak memiliki regulasi kebijakan yang seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setiap aplikasi harus memiliki kebijakan sehingga ini menjadikan teknis pelaksanaan dari Sitasya ini masih belum optimal. Lalu untuk aplikasi sendiri, dalam aspek aplikasi dan penerapan sosialisasi tentang program-program dari pemerintah yang ada untuk pemberitahuan kepada masyarakat belum berjalan baik atau belum optimal. Sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi adanya program aplikasi Sitasya ini. Oke, selanjutnya ada Ponter atau pajak online terpadu. Jadi Ponter ini berguna untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya Kota Manado, memberikan inovasi yang kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya inovasi Ponter ini pengurusan pajak untuk publik secara online dan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan data, dan sinkronisasi data antar perangkat daerah. Jadi aplikasi Ponter ini digunakan oleh pemerintah kota untuk pembayaran pajak online sehingga masyarakat tidak usah lagi membayar langsung ke kantor pajak. Lalu penelitian dari jurnal terkait dengan aplikasi ini adalah manfaatnya ini adalah karena adanya pengaduan saat masyarakat untuk meningkatkan ya, kualitas pelayanan pajak. Keluhan dari petugas pelayanan pajak yang merasa kesulitan akan adanya masalah administratif dalam pelayanan publik seperti redundansi data dan kehilangan data. Selain itu, ada juga keluhan dari petugas pelayanan perizinan yang kesulitan untuk mengautentikasi data atau berkas dari Badan Pendapatan Daerah yang belum terintegrasi, sehingga jika diadakan penertiban usaha atau bangunan ilegal, kadang didapatkan oknum-oknum yang tidak memiliki izin tapi sudah membayar pajak. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Diketahui sejauh ini bahwa sistem Ponter ini dapat membantu masyarakat dan menurut penulis sudah dikatakan baik. Karena sesuai hasil penelitian yang ada di lapangan, lihat dari aspek waktu, masyarakat bisa mengakses Ponter dengan mudah, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan mekanisme dan prosedur program Ponter ini, sehingga hal ini masih menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado agar sosialisasinya lebih dimaksimalkan lagi. Selain itu, program pajak online ini masih perlu banyak pembaruan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai operator di kantor Bapenda yang masih perlu ditingkatkan. Lalu berikutnya adalah Panada atau portal analisis data berbasis peta. Panada itu adalah suatu terobosan pemerintah lewat aplikasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, dicanangkan aplikasi ini untuk membantu Pemkot
Manado dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi. Lalu jurnal penelitian yang saya teliti terkait dengan aplikasi ini adalah aplikasi ini bermanfaat sebagai informasi yang berbasis geospasial yang akurat, mutakhir, dan unggul. Dapat menjadi satu basis atau referensi data. Kemudian dapat dimanfaatkan secara mudah oleh internal perangkat daerah Pemkot Manado dan oleh masyarakat. Kelebihan dan kekurangannya adalah lewat penerapan aplikasi ini sudah mampu membuat suatu pembenahan dalam pelayanan yang lebih transparan yang dapat dimanfaatkan pengguna layanan. Bisa dilihat dari pembentukan tim teknis serta bagaimana tim tersebut bekerja dalam penyempurnaan aplikasi ini sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian aplikasi ini mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan Kota Manado itu sendiri. Dengan dihadirkannya konsep ini, semua bentuk kebutuhan masyarakat yang diperlukan sesuai keperluannya dapat tersaji secara efektif dan efisien. Maka perwujudan smart city di Kota Manado bisa secara utuh diterapkan dengan baik. Hanya saja aplikasi ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Lalu cerdas comment center. Nah, cerdas comment center ini salah satu aplikasi yang mendukung e-government lewat pengembangan kota yang konsep itu konsep kota cerdas atau konsep smart city. Nah, melalui program cerdas comment center yang diluncurkan oleh Pemkot Manado ini dibuatlah merupakan suatu perwujudan dari visinya Kota Manado ya, mewujudkan Kota Manado cerdas tahun 2023. Pelayanan cerdas comment center ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun sejak diresmikan pada tahun 2017. Nah, jurnal yang saya teliti manfaatnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi yang tersedia, namun terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini, yaitu masih ada beberapa layanan yang sering mengalami gangguan pemerintah, mesti kurangan tenaga kerja, dalam hal ini programmer, sehingga pencapaian program cerdas comment center belum berjalan secara maksimal. Kelebihan dan kekurangannya adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo lewat program cerdas comment center ini belum optimal dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak rutin dan tidak langsung berhadapan dengan masyarakat, ataupun dari pemerintah tidak memasang spanduk-spanduk yang berkaitan dengan program cerdas comment center, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui adanya program ini. Dari Diskominfo sudah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pengoperasiannya dari pemerintah masih membutuhkan tenaga kerja di bidang programmer dan harus menambah CCTV yang ada di titik tertentu yang belum dipasang CCTV. E-report. E-report adalah aplikasi untuk masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan Manado Smart City tadi, dibangun untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan suatu kejadian yang terjadi di lingkungan Kota Manado. Aplikasi ini dibuat untuk menjadi sarana informasi yang cepat dan efektif masyarakat dan pemerintah. Jadi e-report ini kalau misalkan di kota lain, misalkan di Jakarta gitu kayak ada Jaki. Nah, di Jaki atau di e-report ini dia bisa melaporkan apa-apa kejadian yang ada di atau permasalahan yang ada di Kota Manado. Misalkan contoh ada jalan berlubang, di fotonya di situ, lalu di post di e-report, dilaporkan, didokumentasikan, lalu nanti tinggal menunggu tindak lanjut dari Pemkot. Nah, jurnalnya adalah aplikasi. Manfaatnya, aplikasi menghasilkan 6 kategori pelaporan, yaitu kebakaran, kemacetan, kriminalitas, kecelakaan, infrastruktur rusak, serta bencana alam. Infrastruktur rusak. Lalu kelebihan dan kekurangannya adalah aplikasi ini telah berhasil dibangun dan dapat menjadi sarana informasi dalam mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam melaporkan suatu kejadian darurat yang terjadi di lingkungan Kota Manado. Aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah menerima setiap laporan dan informasi dari masyarakat agar masalah yang dilaporkan dapat diterima lebih cepat, efektif, dan efisien. Aplikasi e-report layanan masyarakat Kota Manado juga menjadi pertimbangan sebagai salah satu daya saing untuk Kota Manado menuju Smart City. Pengembangan selanjutnya adalah menambah fitur-fitur komentar antara user dan operator, fitur respon time apabila pengaduan sudah ditangani atau belum. Jadi aplikasi e-report ini juga secara tidak langsung memang memotong birokrasi. Kalau misalkan kita lihat bagaimana kalau misalnya kita mau melaporkan sesuatu, misalkan melaporkan jalanan rusak, kita harus ke sini dulu, baru nanti dari pihak ini melaporkan ke sini, ke sini. Itu menurut saya terlalu lama. Nah, dengan adanya aplikasi e-report ini kita bisa memangkas birokrasi yang rumit
lalu supaya langsung diketahui oleh pemerintah daerah begitu. Nah, ada lagi Sikran. Sikran ini adalah apa namanya sistem informasi masyarakat kelurahan. Nah, aplikasi ini itu dibuat oleh mahasiswa profesi nurse 12 Universitas Muhammadiyah Manado. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan pemerintah Kota Manado sehingga bisa membawa kemajuan kepada Kota Manado dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ada pelayanan kesehatan yang sudah tinggi. Nah, jadi sebenarnya aplikasi Sikran ini karena memang aplikasi di kota saya ini agak sulit dicari. Jadi aplikasi Sikran ini sebenarnya bukan produk asli dari pemerintah, namun produk dari mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Manado. Namun dalam implementasinya bisa dikaitkan dengan pemerintah. Nah, jadi aplikasi Sikran ini adalah aplikasi yang berjalan di bidang pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya ada Siladen. Aplikasi Siladen merupakan salah satu wujud usaha digitalisasi pemerintah yang digagas oleh Pemkot Manado, Dinas BKPSDM Kota Manado melaunching aplikasi Siladen belum lama ini. Aplikasi Siladen memungkinkan PNS mengurus segala sesuatu tanpa harus ke kantor. Aplikasi tersebut akan mengubah pola kerja ASN dari tidak efektif ke efisien. Aplikasi ini juga mencegah adanya pungli. Nah, dengan memotong birokrasi itu, jadi terjadinya pungli itu juga bisa dicegah atau diminimalisir. Lalu ada AMPM, aplikasi monitoring peralatan dan mesin. Adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan monitoring terhadap pembelian peralatan dan mesin pada KPKNL Manado. Aplikasi ini dibuat selain untuk memenuhi tugas proyek perubahan di Klatim 4, diharapkan dapat membantu kepala kantor untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serapan DIPA untuk mata anggaran pemeliharaan peralatan mesin dengan fungsi controlling dari kepala kantor melalui pengendalian dan pengawasan pemeliharaan peralatan dan mesin pada KPKNL Manado akan dapat lebih tinggi. Lalu ada Sitali Merah, relokasi pertambangan liar ke wilayah pertambangan rakyat Kabupaten Bolaang Mongondo oleh Kepala ESDM Sulut Franciscus Maindoka yang bertujuan untuk mendapatkan surat usulan gubernur yang disampaikan kepada Kementerian ESDM. Nah, ini yang terakhir. Manjoka Sulut, aplikasi Manjoka Sulut, media center jaringan online akurasi cepat untuk sulut hebat. Ini adalah produk dari apa namanya administrasi Biro Adpim Setdaprov Sulut. Digagas oleh kepalanya yaitu adalah Bapak Dance Lantang. Dengan aplikasi ini akan menciptakan sinergitas dari semua pemangku kepentingan terkait memberikan informasi pada masyarakat. Terima kasih. Itu adalah 10 aplikasi pemerintahan yang ada di kota saya, Kota Manado. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.